Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf sebelumnya baru bisa mengirim video tahsin di surah Al-Fatihah. Baik, seperti yang dulu sama-sama kita pelajari terkait tahsin ini, perbaikan bacaan. Pertama yang perlu kita perhatikan, ketika huruf itu berharokat fathah harus di-a-kan. Dan ketika huruf itu berharokat dhammah harus di-u-kan, dimunyungkan kedua bibir. Dan ketika huruf itu berharokat kasroh maka harus di-i-kan. Maka prakteknya khususnya ketika dhammah maka pastikan muncungnya itu maksimal u. Dan ketika huruf itu kasroh pastikan ditekan pangkal lidah ke bawah sambil menempatkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah bagian belakang. I, a, i, u, seperti itu. Dan juga huruf itu ada yang tebal, ada yang tipis. Adapun huruf tebal itu bergantung pada pangkal lidah yang diangkat ke atas. Jadi bukan seberapa aktif bibir kita bergerak, melainkan pangkal lidah dikeataskan. Contohnya huruf yang tebal adalah kho, kemudian ro, so, do, pangkal lidahnya naik ke atas. Lalu kemudian huruf yang memiliki sifat tipis, tentunya dia tidak perlu diangkat pangkal lidahnya ke atas, melainkan ditahan ke bawah. Contohnya seperti a, ba, ta, itu tidak sampai ngangkat pangkal lidah ke atas. Nah, begitupun dengan huruf-huruf yang memiliki ataupun ya yang didahului oleh ya sukun, didahului oleh fathah, dalam hal ini lain seperti khayra, khay. Maka ditempelkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah. Baik, berikutnya kita akan coba di ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini pastikan huruf yang tidak berasal dari bibir tidak perlu menggerakkan bibir. Namun huruf yang berharokat dhammah pastikan disempurnakan muncungnya u-nya. A'udzu, a'udzu. Nah, di sini pastikan muncungnya di huruf ain dan zal. Namun dua kali muncungnya. A'udzu. Karena kalau tidak muncung dua kali, akan bisa kemungkinan kita akan melafalkan zal dengan sifat tebal sehingga menjadi dha tanpa disadari, menukar huruf za ke dha. A'udzu, seperti itu. Maka kembalikan menjadi a'udzu. Karena di awal posisi kita melafalkan huruf zal dengan begini posisi mulut kita. Za, zi, zu. Bukan za, zi, zu. Bukan begitu. Baik. Untuk huruf ain, pastikan keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. A'udzu. Adapun huruf zal, selain daripada mengeluarkannya dari ujung lidah yang ditempelkan ke ujung gigi seri atas, pastikan pangkal lidahnya ditekan ke bawah atau tidak diangkat ke langit-langit karena zal memiliki sifat tipis. Kemudian billahi, mudah ya, minasyaitoni, pastikan asyaitoni, shin di sini berasal dari lidah bagian tengah yang diangkat ke arah langit-langit namun tidak sampai nempel ke langit-langit, sehingga ada jarak antara lidah tengah ke langit-langit, ada jeda ataupun ada space untuk mengeluarkan angin dari sana ya. Sya. Kemudian ya, asyai. Nah, dalam hal ini
ya-nya perlu diikan asyai dengan cara meletakkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah bagian dalam. Asyai gitu ya. Kemudian to nih pastikan di sini tidak perlu menggerakkan bibir. Ada di antara sebagian orang masih membaca to dengan menggerakkan bibir, to seperti itu. Nah ini belum tepat ya. Maka makhrajnya, tempat keluarnya to itu berasal dari ujung lidah yang di sini nempel ke gusi gigi seri atas. Tempat kena dengan lidahnya dikit, maaf kena apa namanya, giginya di sedikit ya. To ke tempat tumbuhnya gigi seri atas atau gusi atas. To sambil mengangkat pangkal lidah ke atas karena to merupakan huruf yang tebal. Asyaitotoni. Nah, kemudian ar-rajim pastikan di sini ro-nya ditebalkan karena berharokat fathah. Nah, keluarnya huruf ro itu berasal dari lidah ya. Lidah bagian depan yang dilipat begini, kemudian ditempelkan ke langit-langit. Sambil pangkal lidahnya naik ke atas. Ar-rajim, tidak menggerakkan bibir. Ar-rajim, tidak. Cukup mengangkat pangkal lidah ke atas sehingga ro itu sudah tertunaikan sifat tebalnya. Ar-rajim. Adapun jim itu berasal dari lidah tengah yang ditempelkan ke langit-langit. Ar-rajim, seperti itu. Baik, ini yang di ta'awudz ya. Kemudian kita akan beralih ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, pastikan sinnya disempurnakan sifat hamas mengalirkan nafas. Bismi lebih panjang lagi ya alirannya. Jangan terlalu singkat. Bismi, tapi dialirkan lebih panjang. Bismillahi, pastikan ha keluar dari tenggorokan paling bawah dan udara menyebar di dada. Bismillahi. Kemudian ar-rahmani, ro seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengangkat pangkal lidah ke atas. ar. Kemudian haknya pastikan keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Ar-rah, sambil dialirkan nafasnya. Ar-rahmani. Begitupun dengan ar-rahim, ro-nya perlu diangkat kembali pangkal lidahnya. Ar-rahim, tanpa menggerakkan bibir. Ar-rahim. Lalu di ayat berikutnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Pastikan lam di sini ditunaikan sifat inhiraf, yaitu kecenderungan huruf lam pada huruf nun. Prakteknya begini. Nan, la, lal. Lam dan nun memang berdekatan tempat keluarnya. Kalau lam itu bagian depan dari lidah atas ditempelkan ke langit-langit. Al, masuknya ke langit-langit. Al. Tapi kalau nun, na, itu ujung lidah bagian bawah. Ujung lidah bagian bawah nempel ke langit-langit yang dekatnya gusi atas ya. Tempat tumbuhnya gigi seri atas dekatnya. Nan, la, lal. Jadi yang dinamakan inhirafnya, tertunaikan sifat inhirafnya itu tadi. Al, an, ada kecenderungan lam pada nun. Al, an. Sampai sini jelas ya. Jadi durasi penempelan lidah bagian depan ke langit-langit di saat melafalkan huruf lam yang seperti ini lebih lama durasinya sehingga muncul atau tertunaikan sifat inhiraf. Alhamdu, tapi jangan terlalu lama. Kayak tadi yang barusan saya sampaikan. Alhamdu, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Pastikan
tidak ada qalqalah karena lam ini tidak memiliki sifat qalqalah atau mantul seperti ini. Nah, itu kan terdengar mantul ya, maka dihindari sifat itu. Alhamdu. Pastikan ketika du itu muncung, benar-benar muncung bibirnya karena dhammah itu harus dimuncungkan kedua bibir. Sambil menempatkan alhamdu, posisi ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Da, du, jangan sampai ditempelkan ke langit-langit, nanti menjadi D. Alhamdu, langit-langit sebelah sini jadinya D nih. Alhamdulillah, padahal huruf hijaiyah tidak ada huruf D, adanya da. Alhamdu, sambil pangkal lidah ditekan ke bawah. Mengapa? Karena dal memiliki sifat tipis. Alhamdu, seperti itu. Kemudian lillahi, mudah ya, lillahi, pastikan tasdid di lam ditekan kembali. Rabbil alamin, ro-nya tebal, ro tidak perlu menggerakkan bibir, ro cukup gini, ro, pangkal lidah naik. Rabbil, ketika ba yang bertasdid, durasi penempelan lidah, bibir atas dan bawah lebih lama. Rob tidak perlu ditekan keras, rob tidak perlu, tapi durasi penempelannya yang lebih dipanjangkan ketika ba-nya bertasdid. Rabbil. Nah, di sini juga ada lam lagi yang seperti alhamdulillah, pastikan tidak mantul. Jangan sampai rabbil. Nah, ditahan. Rabbil alamin. Al-alamin, pastikan ain keluar dari tenggorokan bagian tengah. Al-alamin. Berikutnya ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, sama seperti tadi yang di bismillah ya. Pastikan ro-nya dipertebal dengan mengangkat pangkal lidah ke atas. Namun ketika ha tipis, jangan sampai Ar-Rahman, tapi dikembalikan sifat tipisnya ha atau ditunaikan ha-nya. Kan pertama kali kita melafalkan ha itu kan begini posisi mulut kita. Ha, bukan ha, enggak ya. Sama dengan ro-nya tebal. Ketika sampai ha ditipiskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Berikutnya ayat keempat, Maliki yaumiddin. Panjang 2 harokat saja, jangan sampai lebih. Kemudian kaf, maliki, pastikan kaf di sini tidak terdengar sifat hamesnya atau aliran nafasnya. Walaupun memang secara sifat dia memiliki sifat hames, namun sifat hamesnya itu akan terdengar jelas kalau kafnya sukun dalam kondisi mati. Namun dalam hal ini ketika dia berharokat hidup, maka sebisa mungkin hamesnya tidak terdengar. Seperti ini prakteknya, seperti yang tadi saya baca. Maliki, jangan sampai maliki. Maliki yau, pastikan yau muncung karena waw berasal dari kedua bibir yang dimuncungkan. Wa, yau dimuncungkan, jangan dimanyunkan. Yau muncung ya. Yaumiddin, pastikan dal di sini juga tetap konsisten untuk menempatkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ad-din, sambil menekan pangkal lidah ke bawah karena dia dal tipis ya. Walaupun ada tasdid di situ, bukan berarti kita menebalkan dal yang bertasdid, tetap dia tipis walaupun dia bertasdid. Yaumiddin, ad-din, seperti itu. Berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid dia iyyaka ya berasal dari lidah tengah yang ditekan ke bawah. Kalau shin lidah tengah naik ke atas namun tidak sampai nempel ke langit-langit, begitu juga kalau jim nempel ke langit-langit, namun kalau ya dari lidah tengah yang ditekan ke bawah. Iya, nekan ya. Jadi fokusnya pada lidah tengah. Iyyaka, pastikan kaf di sini tidak dihameskan.
Iyyaka. Nah, ini dihindari menjadi iyyaka na'budu. Pastikan budu sekali muncung saja cukup, karena ba dan dal sama-sama tipis. Na'budu, du dan dal itu bisa dibaca tipis juga sekalipun muncung atau domah. Na'budu beda dengan zal, karena zal itu bersamaan dengan zal, di situ ada makhrajnya dha juga gitu ya, yang mana harus kembali dalam a'udzu tadi. Nah, adapun na'budu sekali saja muncungnya. Pastikan ain dari tenggorokan tengah lebih dalam. Na'budu, budu gitu ya. Wa iyyaka nasta'in, sinnya di durasi apa namanya? Hamesnya aja diperpanjang. Nasta'in. Pastikan tak di sini juga tidak sampai terdengar hames. Nasta'in. Nah, tapi dihindari. Nasta'in. Nah, kalau tak dari mana tak? Tak, dal, to itu satu tempat, yaitu ujung lidah yang ditempelkan tempat tumbuhnya gigi seri atas. Nasta'in. Baik, berikutnya ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Pastikan ihdina, alirkan nafas atau udara di dada. Otomatis ini nafas harus diambil lebih banyak ya. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Ihdina, dina. Kemudian as-soy, sod ini tebal. As-soy, walaupun dia berharokat kasrah, karena sod merupakan huruf yang memiliki sifat itbaq. Bila mana dibaca, walaupun dia kasrah tetap terdengar tebal. Nah, adapun makhraj tempat keluarnya sod, itu berasal dari ujung lidah yang diletakkan antara gigi seri atas dan bawah. Maknanya ujung lidah ini tidak nempel ke ujung gigi seri atas, langit-langit, ataupun bawah, gigi bawah. Jadi tengah-tengah, sehingga udara murni keluar dari atas ujung lidah ini. Soy, tapi pangkal lidahnya naik. Soy, soy. Pangkal lidah naik karena dia tebal. Soy, jadi tebal tipis huruf bergantung pada pangkal lidah. Soy. Nah, ketika kasroh, ujung lidahnya nempel ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah, bagian dalam. Jadi begini prakteknya. Ini ujung lidah, tempat tumbuhnya gigi seri bawah. Ini pangkal lidah. Pangkalnya naik, soy. Jadi ini naik ke atas, ujung lidahnya ke bawah ketika kasroh. Seperti ini. Ihdinas soy, 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 nempel. Sebab kalau tidak begitu nanti besar kemungkinan bisa menjadi imalah. Ihdinas soyra, soyra, soy, ada soy-nya ya. Tidak soy. Ihdinas soyratal. Ro dan to, kedua huruf yang memiliki sifat tebal, tentunya mengangkat pangkal lidah ke atas. As-sirato, mengangkat. Lalu ketika sampai pada lam, yang mana lam ini merupakan huruf tipis yang mengharuskan pangkal lidah kita dikebawahkan menjadi ihdinas siratal, tol, kembali. Bagaimana sih posisi awal kita melafalkan lam? La apa? Atau la. Pasti yang pertama kan ya. La. Tol, la. Kembali ke posisi awal. To tidak perlu menggerakkan bibir. Ihdinas siratal. Tol mustaqim. Pastikan simnya dialirkan nafasnya lebih panjang. Taknya jangan sampai ada hamas atau nafas yang terdengar mengalir. Kemudian qaf ini dari pangkal lidah yang dikeataskan, tebal tentunya. Al-mustaqim, qaim gitu ya. Tapi tetap ketika dia kasroh, ujung lidahnya ya. Kalau bicara tentang pangkal lidah harus ke atas karena dia tebal. Tapi kalau bicara ujung lidah harus dikebawahkan, ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah karena dia kasroh. Al-mustaqim, seperti itu. Kemudian ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim. Sama kayak tadi ya. Sayra, sampai ada terdengar gelombang.
ketika kasroh ujung lidah nempel ke tempat tubuhnya gigi seri bawah. Namun sod pangkal lidahnya nih, bicara pangkal lidah harus naik ke atas karena dia huruf yang tebal. Sirato, to juga tebal, tidak perlu menggerakkan bibir. To, apalagi keluar angin dari sini. To, nah. Siratal ladzi, lamnya tipis kembali. Alladzina, pastikan zal itu berasal dari ujung lidah yang ditempelkan ke tempat tumbuhnya gigi atas sampai terasa ada getaran. V bukan di belakang gigi ya, V tapi di ujung gigi. Alladzina. Kemudian an'amta, ditahan nunnya. An'amta, nun berasal dari mana tadi? Berasal dari ujung lidah bagian bawah yang ditempelkan ke langit. Nah durasi penempelannya lebih lama. An'amta, mimnya juga sama. An'amta, gunnah ataupun mendengungnya lebih panjang. An'amta. Nah, pastikan tak di sini tidak terdengar hamesnya. An'amta, tidak seperti itu, tapi an'amta. Kemudian alaihim, ain berasal dari tenggorokan bagian tengah. Ya berasal dari lidah bagian tengah. Nah, dalam hal ini ketika ada ya sukun yang didahului oleh fathah, pastikan i-nya diikan ya, lainya alaihim dengan meletakkan ujung lidah ke tempat tumbuhnya gigi seri bawah bagian dalam. Alaihim, haknya tetap fokus kepada tenggorokan bagian bawah sehingga udara menyebar di dada. Berikutnya ghairi, gha tebal, gha. Adapun ghain berasal dari tenggorokan paling atas. Gha dan pangkal lidah naik ke atas. Ghairi. Ghairil, lamnya dipastikan durasi penempelan lidah bagian depan ke langit-langit lebih lama sehingga tertunaikan sifat inhirafnya tadi. Ghairil ma, ma-nya tipis. Al-ma, gha tebal, du tebal, bi tipis. Al-ma, ma, gha. Posisi awal kita melafalkan huruf gha itu seperti apa? Apakah gha atau gha? Tentunya yang kedua yang benar ya. Gha. Jangan sampai ghain menjadi tipis hanya karena berdampingan dengan mim yang memiliki sifat tipis. Atau sebaliknya, ghain yang harusnya tebal menjadi tipis hanya karena berdampingan dengan mim yang memiliki sifat tipis. Menjadi al-maghdub, yakni tipis. Tapi salah juga kalau mimnya menjadi tebal. Ghairil mau itu ma-nya udah tebal, ma-nya ditipiskan. Ghairil ma, gha. Ghairil ma, al-maghdubi, dubi tebal. Lu di sini berasal dari tepi lidah kanan kiri. Tepi lidah kanan dan kiri nempel ke geraham atas. Du sambil pangkal lidah naik ke atas karena dia tebal. Al-maghdubi, du pastikan muncung, maksimalkan karena dot berharokat domba. Di sini perlu mujahadah dan latihan terus. Al-maghdubi, jelas ya. Alaihim, seperti tadi yang sudah kita bahas. Alaihim, pastikan laihim. Kemudian wala, wa dan lam tipis, dot tebal, lamnya lagi setelah dot tipis lagi. Pastikan yang tipis ditipiskan, huruf tebal ditebalkan menjadi waladdallin, tasydid lam. La tipis, waw tipis, kemudian sampai dot, apalagi di sini dotnya bertasydid, dia memiliki ataupun harus menunaikan sifat istitolah. Istitolah itu apa? Memanjangnya suara sebab suara dari dalam karena tertahannya udara pada tepi lidah kanan kiri ke gigi geraham. Mudah ataupun prakteknya begini. Nah, suara tertahannya udara itu ya istitolah, memanjang suara tertahan tadi. Waladdallin,
Waladdallin. Dotnya 6 harokat. Tasdid di lam dipastikan allin. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kurang lebih. Insya Allah bila mana ada hal-hal yang belum jelas atau perlu yang ditanyakan boleh japri ya. Seperti itu. Izin saya akan bacakan sekali lagi Al-Fatihah dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.